Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah, amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah curah pada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga tidak lupa pula pada keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan sampai pada kita semuanya selaku umatnya hingga akhir zaman. Siswa dan siswi kelas 11 SMA Binal Ummah yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, insya Allah untuk pembelajaran PAI pada pagi kali ini, yaitu kita akan mempelajari tentang KD yang ke-6 tentang hormat dan patuh kepada kedua orang tua dan guru. Perlu kita ketahui dan mungkin sudah kalian ketahui semuanya bahwa orang tua adalah orang yang paling banyak berjasa kepada kita semuanya. Dialah ibu kita yang telah melahirkan kita, merawat kita sejak kecil sampai kita tumbuh menjadi remaja sampai hari ini. Begitu pula ayah kita, dialah yang telah bekerja banting tulang untuk menghidupi keluarga kita, memberi makan pada kita, dan sampai beliau yang telah memberikan biaya untuk bisa kita sekolah, memberikan kita jajan dan sebagainya. Oleh karena itu, sudah sepatutnya kita sebagai seorang anak untuk berbakti kepada kedua orang tua. Begitu pula dengan guru, dialah pengganti orang tua ketika kita sedang di sekolah. Dialah yang memberikan ilmu, dialah yang membimbing kita, dialah yang mendidik kita sehingga kita tahu mana yang benar dan mana yang salah. Oleh karena itu, orang tua, baik ibu ataupun bapak dan guru, adalah sosok orang yang paling banyak berjasa kepada kita dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, sudah sepatutnya lah kita sebagai seorang anak untuk menghormati dan patuh kepada orang tua dan guru. Dan Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 23 dan 24. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā wahfid lahumā janāha dhulli minar rahmah wa qur rabbirhamhumā kamā rabbayānī shaghīrā. Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaknya berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan "ah", dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang, dan ucapkanlah, "Wahai Tuhanku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku pada waktu kecil." Nah, berdasarkan Quran surat Al-Isra ayat 23-24, bahkan ada dalam ayat yang lain pula disebutkan bahwa kita berkewajiban untuk menyembah Allah semata, hanya mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berbuat baik, berbuat ihsan kepada kedua orang tua. Ya. Ini udah jelas ya. Ini adalah merupakan perintah dari Allah. Begitu pula dalam hadis
Rasulullah mengatakan, ridhollahi fi ridhol walidain wa sukhtullahi fi sukhtil walidain. Ridho Allah terletak pada ridho orang tua dan murka Allah terletak pada kemurkaan orang tua. Nah, anak-anakku sekalian, terakhir Bapak ceritakan sedikit tentang seorang anak yang sangat berbakti kepada kedua orang tuanya sehingga dia disebut sebagai manusia langit. Siapakah dia? Ya, dia adalah Uwais Al-Qarni. Ya. Uwais Al-Qarni adalah seorang yatim, seorang fakir yang serba kekurangan. Ya, orang tuanya, ayahnya sudah meninggal dan dia hidup bersama ibunya. Ibunya sudah tua, sudah tidak bisa melihat dan tidak bisa bekerja. Oleh karena itu yang mengasuhnya adalah sama dia. Nah, Uwais Al-Qarni ini bekerja sebagai pengembala kambing ataupun unta. Nah, suatu saat ya, dia ingin sekali bertemu dengan Rasulullah. Tapi dia juga merasa berat karena harus berpisah dengan ibunya. Tapi dengan tekadnya dan kecintaannya pada Rasulullah, akhirnya dia menceritakan keinginannya untuk bertemu Rasulullah, berjalan dari Yaman menuju ke Mekah. Kemudian dia ngobrol dengan orang tuanya, kemudian dia hormat pada orang tuanya, kemudian dia ta'zim pada orang tuanya, sampai akhirnya ibunya itu mengizinkannya, ya, mengizinkan beliau untuk bertemu dengan Rasulullah. Walaupun pada akhirnya beliau tidak ketemu dengan Rasulullah dan hanya bertemu dengan Siti Aisyah, istrinya Rasulullah SAW. Dan dia kembali ke Yaman dalam keadaan sedih karena tidak bisa bertemu dengan Rasulullah. Tapi baktinya kepada ibunya, ya, itu ternyata mengundang rahmat, mengundang kasih sayang, mengundang ridho Allah Subhanahu wa taala, sampai Allah menjanjikan surga baginya. Dia masih hidup tapi dia dijanjikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitulah anak-anakku sekalian, mudah-mudahan kita selalu hormat dan berbakti kepada kedua orang tua kita dan kepada guru kita yang telah mengajarkan ilmu pada kita semuanya. Dan untuk selanjutnya nanti insya Allah akan kita sampaikan atau akan kita bagi dalam beberapa kelompok untuk kita diskusikan. Demikianlah pembukaan yang bisa Bapak sampaikan sebagai video pembelajaran. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.